Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bahwa pada saat dan kesempatan ini kita masih sama-sama diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita sama-sama dapat berkumpul, dapat bermuajahah, dapat bersilaturahim di antara kita untuk menunaikan kewajiban kita melaksanakan salat Jum'ah. Mudah-mudahan Jum'ah kita kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan orang-orang yang selalu istiqomah di dalam menjunjung sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keadaan kita pada saat ini, situasi kita pada saat ini, semuanya tidak lepas daripada takdir dan qadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, kesempatan ini Allah memberikan kelebihan bagi setiap orang yang Dia kehendaki, dan Allah memberikan beberapa keterbatasan kepada orang yang dikehendaki. Allah mengangkat derajat, Allah mengangkat pangkat seseorang, sementara Allah menurunkan pangkat pada seorang. Allah memberikan jabatan kepada seorang, dan Allah juga yang melepaskan jabatan tersebut. Karena hakikatnya yang kita dapati saat ini, baik itu kesehatan yang kita rasakan pada saat ini, maupun dari keterbatasan kesehatan yang kita alami pada saat ini, itu semua merupakan qadrat dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manakala
kita bersyukur atas kelebihan yang Allah berikan kepada kita, insya Allah Allah akan menambahkan pahala dan syukur kepada kita sekalian. Manakala kita dusta, manakala kita mengkufuri daripada hal-hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Dan pantaslah kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memuliakan manusia dari besarnya jabatan yang disandang, dari banyaknya harta yang dimiliki, dari sempurnanya bentuk yang ia miliki. Namun ketahuilah bahwa Allah memuliakan manusia sebagaimana seberapa besarnya tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dalam kesempatan ini mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhkan seluruh larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berbekal takwa Allah sudah menjanjikan akan memberikan kebahagiaan kepada kita dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan menyeru kepada kita hambanya agar kita cepat-cepat bersigrah dalam memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, diperuntukkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa betapa cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama umat akhir zaman, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Betapa tidak? Umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, untuk menyesali segala perbuatannya, sampai batas waktu tak terbatas, sampai batas waktu nafas berada di kerongkongan. Ketika kita sakaratul maut, baru pintu taubat dibuka, ditutup. Demikianlah Allah memberikan begitu keluasan kepada hamba-hamba utama, terutama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika dibandingkan oleh umat Nabi Musa alaihissalam, di mana ketika dia menyalahi perintah Nabi Musa alaihissalam ketika sedang bermunajat di Tursina, mereka menyembah seekor patung sapi. Apa tobatnya yang harus dilakukan oleh umat Nabi Musa saat itu? Adalah membunuh dirinya. Itulah pertobatan yang dilakukan oleh umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan begitu luasnya. Keseharian ibadah yang kita lakukan bermuara kepada pengampunan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan wal umrata ilal umrah mukaffiratil lima bainahuma izajtudibatil kabair al hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al jannah atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu
Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, dan umrah satu ke umrah yang lainnya adalah menghapuskan dosa-dosa kita jika tidak terdapat dosa-dosa yang besar. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari salat ke salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari riwayat Huzaimah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddoa fa asbahul wudu'a summa masa ila salatil maktubah fa shallaha ma'al imam hufira lahu dzambahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu maka dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia berjalan menuju kepada salat yang wajib, yang diwajibkan bersama imam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya. Begitulah faedah dari salat berjamaah yang kita lakukan setiap hari, dengan syarat berwudu dari rumah. Masjid menciptakan kamar wudu, membuat kamar wudu bukan untuk berwudu, diperuntukkan untuk orang-orang yang musafir dan orang-orang yang berbetulan batal ketika dia berada di masjid. Tapi kalau kita berada di rumah, berwudulah dari rumah. Karena dengan kita berwudu dari rumah, ganjaran yang kita dapat satu langkah mengangkat derajat kita, satu langkah menghapus dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengadakan halaqah kepada para sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdialog kepada para sahabat, ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min dunihi syai'un min daranihi syai'un? Qalu la yabqa min daranihi syai'un. Qala sallallahu alaihi wasallam, fadzalika salatul khamsi yamhullahu bihinna khataya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdialog kepada para sahabatnya saat itu, dan beliau menyampaikan pertanyaan, para sahabatku, apabila ada terdapat sungai di depan rumah salah satu dari sahabatmu, kemudian beliau mandi setiap hari di sungai tersebut, di sungai yang sangat bersih airnya dan jernih, setiap hari 5 kali dia mandi di dalam sungai tersebut. Rasulullah berkata, apakah ada kotoran yang melekat pada badannya? Saat itu sontak para sahabat bertanya, tidak ya Rasulullah, tidak akan ada kotoran di dalam badannya jika memang setiap hari dia basuh, dia bersihkan selama 5 kali sehari dengan air yang benih. Maka Rasulullah SAW bersabda, begitulah perumpamaan orang-orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, Allah hapuskan dosanya dari satu sholat ke sholat yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak hanya itu, setiap hari kita sholat kita dihapuskan dosanya. Kemudian mingguan, al-jum'ah ilal jum'ah, dari Jumat ke Jumat yang lain, itu pun dapat menggugurkan dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddo'a fa sadal wudu'a summa atal jum'ati fastami'a wa ansata khafara lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa bainal jum'atil ukhra wa ziyadata salasata ayyamin wa man masa faqad hasa wa man massal hasa faqad lahu. Rawahu Muslim.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu, lagi-lagi barang siapa yang berwudu dari rumah, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia membaguskan wudunya, summa atal jum'ah, kemudian ia datang untuk segera melaksanakan sholat Jumat, pastama'a wa ansata, dan dia mendengarkan dan memperhatikan ketika khatib menyampaikan khutbahnya, ghafarallahu ma bainal wa bainal jum'ah, maka Allah akan mengampuni dosanya dari Jumat, dari saat hari itu Jumat itu sampai Jumat yang berikutnya, dan ditambah 3 hari setelahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan lanjutkan daripada hadis tersebut, waman masal hasa faqad lahu, dan barang siapa yang bermain-main ketika khatib menyampaikan khutbahnya, maka sungguh faqad lahu, maka sia-sia Jumatnya. Yang dimaksud main-main ketika khatib menyampaikan khutbahnya, dia asik dengan permainannya, dia asik mengotak-ngatik handphonenya, dia berbicara berkata dengan teman di sebelahnya, bahkan itu adalah Jumatnya sia-sia, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dosa tahunan dari Ramadan ke Ramadan yang lain itu pun mendapat pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hadis ini sudah melekat di hati kita, sudah sering kita dengar. Barang siapa yang berpuasa pada hari Ramadan dengan penuh iman dan penuh pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Begitulah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan karunia yang begitu besar. Belum lagi bagi mereka yang mempunyai kesempatan untuk melaksanakan umroh, maka umroh yang satu ke umroh yang lain juga menghapus dosa-dosa kita. Dan bila kita diberikan kemampuan, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala bisa berhaji ke tanah suci Mekah, maka haji yang mabrur tidak ada balasan dari Allah kecuali surganya. Untuk itu mari kita raih kesempatan ini. Jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala ketika nanti Allah mengazab daripada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Bukan berarti Allah tidak sayang kepada hambanya, karena begitu luasnya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa mengambil kesempatan itu. Untuk itu mari dari kesempatan masih hayat, masih di dalam kandung badan, masih kesempatan Allah berikan kita untuk hidup di alam dunia ini. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa hari ini, bisa sore ini, bisa besok, bisa tahun depan, kita tidak tahu. Untuk itu modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, berupa umur, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan umur yang diberikan kepada kita ini merupakan kesempatan yang Allah berikan pada kita untuk kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang kita lakukan. Tapi na'udzubillah, kalau umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan istidraj, merupakan dia yang diulur oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dia asik dengan kemaksiatan, dia merasa senang mengerjakan larangan-larangan Allah. Ini umur yang diberikan oleh Allah, melakukan istidraj yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktunya nanti ketika malaikat Israel datang, baru dia menyesal dengan sesal-sesalnya, karena dia karena orang tersebut mengetahui, diperlihatkan di mana ia akan yang akan dia tempati setelah kehidupan di alam dunia ini. Untuk itu mari sama-sama dari semasa hayat berada di kandung badan ini, semasa Allah memberikan kesempatan kepada kita, mari sama-sama kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita, Allah berikan petunjuk kepada kita, sehingga
segala langkah dan perbuatan kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, dan kita disapa dengan sapaan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah sapaan yang semua kita mengeluhkan, menginginkan sapaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada keridhaan Tuhanmu. Padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah dalam keredaanku dan masuklah ke dalam surgaku. Itulah yang kita nanti sapaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhir hayat kita bisa menyebut kalimat la ilaha illallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi kudsih. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wardallahumma 'ala al-ba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sittatil bakin al-kiram wa ila sairi sahabati radhiyallahu anhum ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wazkuru ala ni'ami yazidkum wa zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.